Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin memaparkan sedikit terkait materi yang sudah kita persiapkan. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Alvin Surya Putra, yang kedua ada saya sendiri Gazi Muhammad Gifar, yang ketiga ada Hilman Fahrudin. Yang pertama yang akan kita bahas ini berjudul Health Communication and Security. Health Communication and Security adalah dua aspek penting dalam bidang kesehatan yang berkaitan dengan komunikasi dan keamanan dalam situasi kesehatan. Health Communication adalah komunikasi kesehatan atau health communication adalah salah satu eh, public health campaign yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kesehatan kepada masyarakat dan mempengaruhi perilaku seseorang agar mengurangi risiko penyakit dan meningkatkan kesehatan bersama. Health security juga kesejahteraan kesehatan merujuk pada eh, kegiatan yang diperlukan untuk meminimalkan ancaman dan dampak kejahatan kesehatan publik yang mengancam. Dari bahan kajian yang kelompok kita dapati penulis menggarisbawahi betapa pentingnya peran media sosial dalam menyampaikan informasi kesehatan kepada masyarakat. Namun penulis juga mengakui bahwa media sosial bisa menjadi sumber informasi yang tidak akurat dan dapat memperburuk situasi krisis kesehatan. Pada masa pandemi COVID-19, peran media sosial sebagai platform komunikasi kesehatan dan manajemen resiko menjadi semakin krusial. Meski demikian, peningkatan jumlah informasi di media sosial baik yang benar maupun yang keliru menjadi tantangan tersendiri bagi organisasi kesehatan dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam artikel bahan kajian kami, beberapa strategi diusulkan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi kesehatan dan manajemen risiko di media sosial. Yang pertama itu ada melawan penyebaran informasi salah. Strategi utama melawan informasi yang keliru dengan mengubah cara kita melihat infodemik menjadi sesuatu yang lebih netral. Tujuannya adalah menghadapi jumlah informasi yang berlebihan di media sosial dengan menyajikan secara objektif. Yang kedua itu ada melibatkan ahli komunikasi risiko. Organisasi disarankan untuk berkolaborasi dengan ahli komunikasi risiko sebelum dan selama krisis. Keterlibatan mereka dapat membantu merancang strategi komunikasi media sosial yang efektif. Yang ketiga ada interaksi dengan publik. Gunakan media sosial untuk berinteraksi dengan publik, mendukung pengambilan keputusan publik dan menganalisis opini serta aktivitas publik. Pendekatan ini dapat mendorong partisipasi warga dan meningkatkan transparansi pemerintah. Dan yang terakhir ada pemanfaatan berbagai saluran komunikasi. Selain media sosial, gunakan berbagai saluran komunikasi lain seperti radio, televisi, surat kabar, pamflet, dan brosur untuk menyebarkan pesan kesehatan kepada populasi target. Penggunaan media sosial telah meningkat selama pandemi. Penggunaan media sosial telah menjadi semakin mencolok selama pandemi COVID-19, menjadi kanal utama untuk pertukaran informasi dan berpotensi memberikan dampak signifikan pada perilaku protektif masyarakat. Munculnya berbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok telah memberikan wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkini seputar pandemi, termasuk pedoman kesehatan, statistik kasus, dan perkembangan terbaru. Fenomena ini mengilustrasikan peran penting media sosial sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang situasi kesehatan global. Namun, pertumbuhan pesat ini juga membawa sorotan pada potensi media sosial untuk menyebarkan informasi yang salah dengan cepat.
Proliferasi informasi palsu atau disinformasi di media sosial dapat membingungkan masyarakat, merugikan upaya pencegahan, dan menciptakan atmosfer kebingungan. Oleh karena itu, mendesak perlunya melibatkan para ahli dalam memahami dan mengelola komunikasi yang efektif di lingkungan digital ini. Dalam konteks tenaga kesehatan profesional, integrasi media sosial membawa manfaat dan risiko yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. Sebagai alat komunikasi yang semakin mendominasi, media sosial memberikan platform yang memungkinkan tenaga kesehatan untuk memperluas jaringan, meningkatkan edukasi, dan memfasilitasi kegiatan lainnya. Pemanfaatan media sosial oleh tenaga kesehatan dapat membuka peluang untuk berbagai pengetahuan medis terkini, mempromosikan praktik kesehatan yang baik, serta memberikan dukungan kepada rekan seprofesi. Selain itu, media sosial juga dapat digunakan untuk mengedukasi masyarakat tentang penyakit, pencegahan, dan pengelolaan kondisi kesehatan tertentu, meningkatkan literasi kesehatan secara keseluruhan. Kesimpulan ini menegaskan bahwa penggunaan media sosial dalam komunikasi kesehatan dan manajemen risiko selama pandemi COVID-19 memiliki dampak yang sangat signifikan. Meskipun media sosial menyediakan platform yang kuat untuk menyampaikan informasi kesehatan secara cepat dan efisien, terdapat tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait penyebaran informasi yang salah dan pelanggaran privasi. Penting untuk diakui bahwa media sosial bukan hanya alat komunikasi satu arah, tetapi juga menciptakan interaksi dua arah dengan publik. Keberhasilan penggunaan media sosial oleh organisasi kesehatan tidak hanya tergantung pada seberapa baik informasi disampaikan, tetapi juga beberapa baik interaksi dan keterlibatan dengan masyarakat dilakukan. Oleh karena itu, penerapan strategi yang diusulkan dalam literatur menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas komunikasi di media sosial. Studi kasus kelompok kami yang kami ambil yaitu meningkatkan komunikasi kesehatan dan manajemen risiko selama pandemi COVID-19 oleh WHO melalui media sosial. WHO dihadapkan pada tantangan menyampaikan informasi kesehatan akurat selama pandemi COVID-19 di era media sosial. Strategi yang diambil melibatkan komunikasi terbuka, kemitraan dengan platform media sosial, edukasi masyarakat, penggunaan bahasa yang sederhana, dan mengandalkan sumber informasi kesehatan terpercaya. Strategi yang diusulkan, yang pertama melawan penyebaran informasi salah, yang kedua melibatkan ahli komunikasi risiko, yang ketiga interaksi dengan publik, dan yang keempat pemanfaatan berbagai saluran komunikasi. Implementasi strategi. WHO merespon tantangan informasi salah selama pandemi dengan membentuk tim khusus ahli komunikasi risiko dan praktisi media sosial. Tim ini bertugas melawan penyebaran informasi palsu, merancang konten objektif, dan menjawab pertanyaan masyarakat di berbagai platform media sosial. Selain itu, WHO mengoptimalkan saluran komunikasi tradisional seperti siaran radio dan televisi, serta menyebarkan brosur dan pamflet untuk mencapai berbagai lapisan masyarakat. Pendekatan ini memastikan respon holistik, menggabungkan media sosial dan komunikasi konvensional untuk menyebarkan pesan kesehatan akurat dan penting kepada seluruh masyarakat. Hasil dan evaluasi implementasi strategi oleh WHO selama pandemi COVID-19 ini menunjukkan pencapaian positif. Komunikasi kesehatan diperkuat terutama dalam melawan penyebaran informasi palsu di media sosial. Tim khusus WHO berhasil merancang konten objektif dan memberikan respons aktif terhadap pertanyaan masyarakat di platform tersebut. Interaksi aktif melalui media sosial berdampak pada dukungan pengambilan keputusan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi kesehatan dari WHO. Respon cepat dan transparan juga terhadap
pertanyaan publik membangun hubungan yang kuat antara WHO dan masyarakat. Kesimpulan dari studi kasus tersebut yaitu WHO berhasil mencapai peningkatan signifikan dalam efektivitas komunikasi kesehatan dan manajemen risiko selama pandemi COVID-19. Melalui penerapan strategi yang inklusif, organisasi ini menjadikan media sosial lebih efisien dan responsif, membangun koneksi yang erat dengan masyarakat, serta menyediakan informasi kesehatan yang akurat. Penggunaan saluran komunikasi tradisional seperti radio, televisi, brosur, dan pamflet juga terbukti efektif. Implementasi strategi ini mencerminkan komitmen WHO terhadap penyampaian informasi yang benar dan relevan, menunjukkan respon proaktif terhadap kebutuhan masyarakat global selama krisis kesehatan. Keberhasilan ini menciptakan landasan untuk peran yang lebih baik dalam memberikan arahan, memotivasi partisipasi publik, dan mencapai hasil kesehatan yang lebih baik untuk masyarakat dunia. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.